Johannes van der Bos. Johannes van der Bos merupakan Gubernur Jenderal Belanda yang ke-43. Johannes van der Bos memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Pada masa pemerintahannya mengeluarkan kebijakan tanam paksa. Tanam paksa merupakan sebuah kebijakan yang mewajibkan penduduk pribumi untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa secara besar-besaran. Sistem tanam paksa ternyata membawa dampak penderitaan bagi penduduk Indonesia saat itu. Johannes van der Bos sampai di Jawa pada tahun 1797 yang sebagai seorang letnan dan pangkatnya naik menjadi seorang kolonel. Pada tahun 1810 ia sempat dikembalikan ke Belanda setelah terjadi perdebatan pendapat dengan Daendels. Pada bulan November 1813, Johannes van der Bos diangkat kembali menjadi seorang kolonel di ketentaraan sebagai Panglima Maastricht di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1827 ia diangkat menjadi jenderal komisaris dan ditugaskan kembali ke Batavia dan pada saat itu diangkat menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Setelah 5 tahun menjabat, Johannes van der Bos kemudian kembali ke Belanda. Kemudian secara sukarela Johannes van der Bos pensiun pada tahun 1839. Secara rinci ada beberapa hal yang mendorong Johannes van der Bos mengeluarkan kebijakan tanam paksa, yaitu 1. Belanda ikut terlibat dalam peperangan pada masa Perang Diponegoro yang merupakan perlawanan rakyat jajahan terkuat hingga saat itu. Biaya Perang Diponegoro menghabiskan jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 20 juta. Akibat peperangan tersebut, kas Belanda terkuras habis dan Belanda harus menanggung hutang yang cukup berat. 2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Alasan Belgia memerdekakan diri dari Belanda karena Belgia memiliki rasa kekecewaan terhadap pemerintahan Belanda karena Belanda menolak usulan Belgia untuk menaikkan pajak barang impor. Kemudian Belgia merasa bahwa masuknya barang impor seperti dari Inggris membuat produk lokal hasil industri Belgia tidak dapat bersaing di pasar lokal. Selanjutnya, keinginan Belgia untuk memisahkan diri berujung pada perang antara Belanda dan Belgia yang mengakibatkan Belanda kalah antara perang tersebut. Jadi dampaknya selain Belgia berpisah dari Belanda, uang kas negara Belanda pun juga terkuras akibat perang dengan Belgia. 3. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak, sehingga tidak menambah keuangan secara signifikan. 4. Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk.